Halo, selamat malam Sobat River dimanapun berada. Nah, video kali ini kami akan membahas tentang akuarium laut dengan 5 tips. Ini tips awal untuk membangun akuarium laut. Nah, kali ini saya ngevlog ditemenin dengan Bro Anggi. Ya, selamat malam Mas Bro. Ya, 5 tips untuk membangun akuarium laut Mas Bro ya. Ini yang paling mendasar ini Mas Bro. Kita menentukan sistem filtrasi kita Mas Bro. Yang pertama ya? Ya, yang pertama pastinya sistem filtrasi Mas Bro. Yang pertama sistem filtrasi. Boleh dicatat nih Mas Bro. Iya. Sistem filtrasi. Yang kedua apa? Yang kedua ini equipment. Yang kedua equipment. Yang ketiga? Nah, yang ketiga ini proses cycling. Yang ketiga proses cycling. Ini proses cycling proses awal ya Mas Bro? Iya. Proses cycling. Terus yang keempat? Terus konsep apa ya istilahnya? Konsep akuarium laut ya? Mau fish only, mau main LPS, SPS atau MIG, itu tergantung Mas Bro ya, tergantung yang mau memulai. Terus yang ke berapa tadi? Yang kelima. Kelima ini perawatannya Mas Bro. Perawatan tuh masuk ke running ya Mas Bro. Ya, masuk ke running. Cycling ya. Setelah cycling masuk terus ke running, koral, sudah masuk koral, sudah ikan masuk, terus perawatan. Tuh. Ya. Kita bahas gak detail. Kemarin kan kita bahas tentang filtrasi apa ya Mas Bro. Cuma kita bahas poin-poinnya aja ya. Mulai dari pertama apa? Filtrasi ya. Filtrasi. Nah, filtrasi ini gimana Mas Bro? Sebenarnya gini Mas Bro. Kita bikin akuarium laut ini kan ada banyak konsep. Untuk yang tawar, untuk yang laut. Kita khususkan untuk yang laut. Ada yang banyak yang bilang pakai filter atas, filter box, filter gimana. Cuma saya lebih menyarankan Mas Bro ya, kembali lagi saya pakai SAM, lebih menyarankan SAM. Atau kalau memang akuariumnya kecil itu mikro ya, mikro apa nano gitu Mas Bro, itu bisa pakai nano tank ya, nano itu bisa pakai apa namanya, tapi lebih baik filter bawah ya Mas Bro, lebih baik SAM. Soalnya media bakterinya lebih besar, terus lebih banyak. Gak merusak pandangan juga ke mentengnya. Iya. Bisa kita bisa menghitung jumlah bakteri yang di SAM ini, flow-nya berapa nanti. Intinya kita ini melihara bakteri Mas Bro. Oke, kita melihara bakteri. Intinya kita maaf ya Bro, ini masih lampu otomatis mati. Emang sengaja on off timer, lampu nyala hidup jam seberapa, mati jam berapa itu Mas Bro. Ya kita lanjut ya Mas Bro. Ya. Ya Pak, media bakteri nih. Ya intinya yang kayak pembahasan kemarin. Coba cek video sebelumnya tentang filtrasi. Cuma di sini cuma singkat-singkat aja ya bahas filtrasi ya. Ya. Saya mau mempersingkat sistem filtrasi. Ya kalau intinya kalau sistem filtrasinya bagus, media bakterinya udah oke, udah terpenuhi untuk akuarium laut, ya gak ada masalah Mas Bro. Maksudnya urutannya gak salah gitu kan. Kadang ada filtrasi tuh asal taruh media bakteri apa. Nah kemarin kita bahas kan media bakteri akuarium laut di sini di Rivos cuma ngandelin Karangjae sama media bakteri Momogi itu sebagai rumah bakterinya. Ya. Tetap ada filter mekanis ya, kayak apa tadi Mas Bro? Kapas ya. Kita tetap pakai kapas Mas Bro, tapi kapas kita diletakkan di box overflow.
Kenapa kita tetap pakai kapas Mas Bro? Karena apa? Untuk kotoran Penyaringan awal ya. kotoran yang Penyaringan ukurannya awal. lebih besar, nah itu disaring di kapas Mas Bro. Sudah itu ya kayak video-video kemarin, masuk ke skimmer awal, terus media bakteri pakai karang jahe, terus media bakteri yang pabrikan Momogi ini Mas Bro. Baru itu. Intinya kapas tidak terendam ya Mas Bro, tidak terendam air. Oke, yang kita kira-kira cukup untuk ini ya, filtrasi ya. Kira-kira begitu. Bisa cek ke video sebelumnya Mas Bro, bahas detail tentang filtrasi. Ya. Terus yang kedua itu masalah apa tadi? Equipment. Nah, equipment ini akuarium laut itu standar equipmentnya itu di sini nih standar nih Mas Bro. Di akuarium ini Akuarium standar. kita. Nah, di Rivos ini standar. Cuma ada skimmer ya, lampu DIY juga. Cuma lampunya juga mumpuni untuk ini koral, untuk pertumbuhan koral dan cahayanya udah pas gitu. Bukan lampu pabrikan, juga skimmernya bukan pabrikan juga DIY, dan kapasitasnya cuma 500 apa 600. Jadi equipment tuh penting dan harus tahu apa aja yang diperlukan. Cuma yang lebih detailnya, yang lebih high lagi, peralatan tuh lebih ada lagi Mas Bro, ada sangat banyak buzzer, sekali. ada ya, tergantung. Kita pahami dasarnya dulu Mas Bro sebelum yang lebih tingkat selanjutnya gitu loh. Pokoknya kita memahami dulu Mas Bro. Peralatan ini fungsinya apa? Peralatan ini fungsinya apa? Peralatan ini fungsinya apa? Itu dulu Mas Bro untuk pemula. Nah, ini Mas Bro, saya jelasin tentang orang yang bilang tanpa skimmer atau nggak pakai skimmer bisa apa enggak. Saya jawab ya bisa-bisa aja Mas Bro. Cuma saya lebih amannya pakai skimmer. Saya coba nyontoin tuh fungsi di alam skimmer kayak apa. Nah, kalau di alam Mas Bro, ini kasih edukasi sedikit ya Mas Bro. Kalau di alam, kalau Mas Bro lihat di pinggir pantai kayak ada bubble-bubble busa ombak dari tengah terus larinya ke pantai itu kayak skimmer juga Mas Bro. Jadi busanya itu kayak skimmer. Disaring. Jadi kalau di laut itu prosesnya terbentuknya dari arus, dari gelombang, terus diangkat dengan ada udara di laut itu terjadinya Terus kayak ombak gitu. Nah, itu kan kotoran dari laut itu dari tengah dibawa ke pinggir, mengendap di pinggir oleh ombak nih Mas. Makanya kenapa di pinggir pantai tuh ada bubble-bubble kayak busa apa. Nah, itu skimmer alami buatan Tuhan nih Mas Bro. Iya. Itu Mas Bro. Jadi penting nggak penting skimmer itu kembali ke Mas Bro. Bisa juga pakai skimmer, cuma ya rajin-rajin ganti air gitu. Cuma kalau pakai skimmer ya jangka waktunya lebih lama Mas Bro. Soalnya gini Mas Bro, skimmer ini kan ngangkat protein. Namanya aja sudah protein skimmer. Protein ini bentuknya kayak lemak Mas Bro. Kalau itu terkalkulasi terlalu banyak di akuarium Mas Bro, bisa jadi racun. Nah itu. Terus next ya. Ya. Kita bahas equipment yang sudah keberapa ini? Ketiga ya. Skimmer dan itu. Ya ketiga. Tadi equipment udah kedua, ketiga nih. Nah, sebelum bikin reef harus tahu urutannya dulu Mas Bro. Urutannya itu yang pertama itu cycling. Ini ngomongin belum konsep ya Mas Bro. Ini urutannya proses, mau fish only, mau konsep segala macam harus menjalani proses cycling Mas Bro. Kenapa? Cycling apa ini tujuannya Mas Bro? Cycling ini sebenarnya yang katanya saya tadi Mas Bro, kita ini membentuk ekosistem
di dalam tank kita, akuarium Akuarium. kita. Nah, tank atau akuarium, bahasanya ada yang bilang tank, ada yang bilang akuarium. Membentuk sistem di dalam tank, di dalam akuarium. Sistem itu apa? Ada media bakteri yang sudah ditempati bakteri, terus sudah terakumulasi semua bakteri di sini. Intinya kayak gitu Mas Bro. Ya, Cycling itu. kalau ini saya mungkin lebih perjelas, ini membentuk apa ya, Ekosistem. ekosistem dan mematurkan air. Nah, itu Mas Bro. Mematurkan air bukan apa ya? Ya kalau air dari laut langsung di akuarium langsung cemplung ikan apa, itu kan belum stabil antara parameter apa dan sebagainya. Itu ya kebanyakan orang pemula ya terburu-buru memasukkan apa, air belum matur sudah memasukkan ikan apa segala macam. Ini berlaku untuk bukan air laut aja Mas Bro, sistem kayak gini. Tawar pun Tawar juga ada proses cycling juga. sebenarnya ada, cuma untuk yang tawar ini sebenarnya bisa didoping Mas Bro. Ada dopingnya. Ada bakteri starter gini-gini. Sebenarnya laut juga ada Mas Bro. Ada Jangan ya bakteri salah. starternya ya. Ada Mas Bro. Bakteri starternya itu ada. Cuma gini Mas Bro. Rumah bakterinya itu mampu nampung enggak? Nah, itu Mas Bro. Iya, betul. Nah, makanya itu Mas Bro. Kenapa media bakteri baru apa itu harus di-cycling? Harus. Karena apa Mas Bro? Ibaratkan kita di rumah. Rumah kita baru. Belum cat, masih belum masih baru bau Mas Bro. Jadi belum enak ditempati lah Mas Bro. Iya. Seperti itu. Fungsinya cycling ini untuk mematurkan air dan untuk Membentuk ekosistem ya. bakteri baiknya sudah nyaman di tempatnya. Nanti tinggal Udah banyak apa, bakteri berkembang biak ya. ya itu Mas Bro. Oke, sekarang cycling. Kalau sudah cycling, Terus kalau cycling itu prosesnya selesai itu bagaimana Mas Bro? ada beberapa indikator Mas Bro. Nah, indikatornya seperti apa? Ada yang di sini sudah keluar itu Alga coklat ya. alga coklat, tapi nggak sampai berambut Mas Bro ya, bukan berambut. Terus ada yang kalau yang suhunya dingin Mas Bro, biasanya di kacanya itu tumbuh itu apa itu namanya, yang warna ungu. Koralin. Ya koralin itu Mas Bro. Biasanya Tapi koralin tuh masih proses lama sih Mas Bro. Cuma ya intinya dari akuarium Mas Bro itu dari awalnya bening terus sampai jadi proses cycling butek. Nah, jangan khawatir Mas Bro. Butek itu terus penuh alga coklat. Ya, itu emang prosesnya kayak gitu. Nanti bisa dibersihin dengan cleaning crew kayak keong apa udang segala macam, itu buat bersih dengan kacanya juga bersih manual kayak dibersihkan pakai tangan atau magnet. Nah, kayak gitu Mas Bro. Terus setelah proses cycling selesai barulah, cuma saran ya Mas Bro, kalau proses cycling selesai jangan terlalu nafsu buat masukin ikan atau koral. ya Lebih baik satu-satu. Soalnya apa? Kan kasihan juga kalau kita langsung masukin truk banyak terus parameternya langsung swing Mas Bro. swing, Nah, itu. tambah butek akuariumnya Mas Bro. Jadi ya apa ya, banyak yang mati, racun koral ada di mana-mana, bikin udah proses cycling terus masukin koral tambah butek gara-gara koral mati. Nah, itu yang bahaya Mas Bro. Jadi kembali lagi masuk proses cycling lagi, nanti kuras ulang total nanti. Ngulang dari awal lagi Mas Bro. Lebih baik satu. Kalau satu kan meski mati apa kan nggak terlalu beracun ke akuarium. Dia cuma ngetes inilah, ngetes bertahap. Intinya ngetes. bertahap lah Mas Bro. Ya masukin ikan apa kan masukin satu, itu kan cuma ngetes saja Mas Bro.
itu ikannya nyaman, koralnya nyaman nggak di akuarium itu loh Mas Bro. Iya. Terus yang Selanjutnya sekarang ini sebenarnya ada lagi Mas Bu, konsep. nah Konsep ini sebenarnya kita mengacu ke apa kita mau fish only, apa mau LPS atau mau SPS atau mix ya. atau mix atau semuanya kecampur. Bisa Mas Bro. Cuma yang katanya barusan Mas Bro, kalau semuanya kita mau mix kayak yang waduh, saya sudah nggak bisa sebutkan Mas Bro. Yang orang-orang luar itu sudah Ya kalau yang pro yang mix main SPS, LPS lu kan sama ikan-ikannya. udah siap-siap. Pertama ya kantong juga Mas Bro, juga apa nutrisi apa segala macem. Sebenarnya kalau LPS juga nutrisinya juga banyak juga ya Mas Bro. Butuh juga, Butuh cuma juga. nggak setinggi SPS. Nah. Kebutuhan cahayanya juga nggak setinggi SPS. Ya, betul. Tuh. Tapi paling simpelnya juga main fish only. Kalau main fish only itu nggak perlu lampu tinggi, yang penting cuma main ikan aja. Yang penting ada skimmer gitu, lampunya pakai lampu akuarium air tawar biasa gitu, Bisa. sudah cukup gitu loh. Cuma daya tariknya akuarium laut itu koralnya Mas Bro. Betul. Ini kan bener kan? Ya tergantung selera juga, tergantung konsep juga. Kalau mau main fish only, seneng ikan kayak predator apa predator laut, ya silahkan, nggak masalah juga gitu loh. Cuma ada juga yang predator juga dicampur dengan koral biar kayak aslinya gitu. Cuma di sini Harus besar sekali itu Mas Bro akuariumnya. ya cuma di sini kan cuma mengelompokkan konsep itu. Mas Bro itu pertama bikin akuarium laut tuh mau bikin apa, antara fish only, mau main LPS, SPS atau mix. Nah itu aja. Ya, Otomatis kalau main SPS itu nutrisi dan equipmentnya kayak lampunya itu lebih high gitu loh, menunjang untuk, soalnya SPS nih saya baca-baca referensi juga membutuhkan perawatan yang ekstra juga Mas Bro. sangat ekstra Mas Bro. Sangat ekstra. Kalau SPS Mas Bro. Ya sama juga ya, LPS juga Iya. perawatan juga ekstra, cuma nggak serumit apa ya, bukan nggak serumit ya lebih ekstra lah daripada main LPS gitu. Iya. Nah, selanjutnya Mas Bro, setelah kita sudah menemukan konsep, Konsepnya mau main apa gitu. terus kita selanjutnya perawatan Mas Bro. Ini konsep masuk sebenarnya masuk sebelum prasekling sih Mas Bro. Prasekling itu cuma kalau udah sekling ya kan konsep tuh udah scapingan apa segala macem. Kalau scapingan mau fish only, reef itu sama aja, yang penting sampai bisa Mas Bro bisa nata batunya apa segala macem, dilihat enak itu ya gak masalah. Toh kalau scapingan juga ikan nggak ngaruh, maksudnya nggak ngaruh, ya ikan juga butuh scapingan biar kelihatan bagus juga Mas Bro. Iya. Gitu. Cuma pemilihan ininya mau di akuariumnya Mas Bro itu mau ditaruh apa ikan, apa full koral apa gimana gitu kan. Karena di reef ini kan pasti di itu Mas Bro, pasti ada apa namanya, ditata, semuanya tertata, Iya betul. kayak aquascape lah gitu. Cuma kan kalau konsep ini nanti kita mau masukin apa di dalam situ, apa hanya ikan saja atau koral-koral yang low, Ya, tadi LPS, LPS atau SPS gitu. atau SPS, kan konsepnya di situ Mas Bro. Betul. Atau bisa kayak gini Mas Bro, ada yang dari fish nanti meningkat ke Reef ke full reef, koral ke nggak masalah sih. LPS dulu, nanti meningkat lagi ke SPS, itu bisa Mas Bro. Cuma kembali lagi equipmentnya harus di-upgrade. Betul. Itu Semakin tanknya semakin mau apa ya, mau di-upgrade.
di-upgrade ya, equipment juga harus di-upgrade kayak lampu. Kalau skimmer ya kalau udah besar ya kapasitasnya gede ya nggak perlu di-upgrade, cuma kalau lampu perlu di-upgrade kayak gitu. Lanjut sekarang Yang kasarnya kita bikin riff dari cycling udah, masuk biota udah. Nah sekarang tips ke berapa ini? Kelima ya? ya kelima Mas Bro. Kelima ini perawatan. Nah, Wah, ini. perawatan ini. Setelah ini udah masuk running ya, Bro. Setelah cycling masuk biota itu masuk running. Running proses berjalannya akuarium biota. Nah, itu baru bisa dilihat tingkat ketahanan ikan dan koral, Mas Bro. Nah, dan juga perawatannya kayak gimana, Mas Bro? Kayak gini. Kalau udah masuk proses itu running ya, running itu kalau di sini ini perawatannya apa aja nih Mas Bro? Perawatannya kalau di reef house ini Mas Bro ya, kita bicara yang di reef house, kita cuma memberi Big 3 Dosing ya, dosing ya, Big 3 ya. dosing Big 3 sekali-sekali kita Sorry Mas Bro, ini tank LPS ya, bukan LPS, bukan LPS. SPS ya. LPS Mas Bro. LPS ya. LPS karena untuk SPS lampu kita masih kurang mampu. Ya juga Ya. masih ilmunya masih belum Iya. paham betul ke SPS masih Mas Bro. Terus kita perawatannya hanya Big 3. Sekali-sekali kita pakai AB+. Nah, Dan kita kalau water change ini sebenarnya kita kemarin bahas juga tuh, Mas Bro. ada pembahasannya itu Mas Bro kemarin Mas Bro. water change. Butuh apa enggak gitu. Kalau menurut kita, ini kita pribadi Mas Bro, itu sebenarnya butuh enggak butuh, tapi harus Mas Bro. Ini apa water change ya? Water change. Water change ya kemarin Ada itu ada videonya. Mas Bro. Cuma ya Kalau sering-sering water change juga enggak bagus. nggak bagus ya, bukan nggak bagus ya Pak. Parameternya Parameternya itu Mas Bro. Sewaktu-waktu langsung water change berubah, nah takutnya itu koral stres, Nah, nggak mau mekar, nah itu. Soalnya pengalaman sih Mas Bro. Terus apa lagi? terus ya itu Big 3 AB+ ya sama. Ya itulah Mas Bro, digosok-gosok lah biar Ya bersih. kalau perawatan ya standarnya ya Ya. bersihin kapas, kalau kotor kapasnya ya dibersihkan, skimmernya kotor udah coklat, udah bau coklat kayak apa, di atasnya skimmernya ya pokoknya kotor lah, skimmernya mungkin dibersihkan. Ya, Terus kaca digosok, dibersihkan lah kacanya, meskipun ada cleaning crew tapi kalau bersihin kaca ngandelin cleaning kayak biota kayak keong apa ya kurang efektif juga, lebih baik manual juga digosoknya gitu loh. terus pemberian makan koral pakai AB+ ada videonya Mas Bro. Kita pakai apa namanya kemarin? Direct feeding ya. Ya direct feeding. Ya, direct feeding ada itu Mas Bro. Videonya. Cuma prosesnya itu kan kita juga menjaga lah supaya apa ya, pemberian makan koral ataupun ikan tuh tidak berlebih. Takutnya apa, meskipun kita udah running, sudah bagus. udah bagus, koral gak ada yang mati, cuma sewaktu-waktu bisa crash akuarium tuh Mas Bro, gara-gara overfeeding ya amoniak nggak terkontrol itu Mas Bro. Sebenarnya Ada koral mati juga gak segera diangkat, nah itu. Jadi koral mati itu bukan dari kesalahan Mas Bro juga, cuma mungkin dari naruhnya di akuarium kayak gimana, entah di aklimasi dulu, karantina dulu, soalnya kan yang paling rentan stres tuh koral Mas Bro. Parameter berubah sedikit aja koral bisa stres, dan stres lama-lama kalau tetap stres ya nggak mau mekar, bleaching. Nah bleachingnya itu kan ngeluarin racun Mas Bro. Oke. Nah itu masuk apa ini Bro? Setelah perawatan udah ya, mungkin tips itu tadi ada 5 tips, cuma perawatannya itu kayak
untuk pemula ya kayak gitu Mas Bro. Standarnya kayak gitu. Standarnya kayak gitu ya, kayak ya itu gak ganti kapas apa segala macem, yang penting ya jaga parameter air tetap stabil lah, jangan stabilnya itu tetap gitu loh, gak berubah ya, gak berubah drastis. Nah, oke, mungkin tips dan saran untuk perawatan mulai untuk dari pemula. Mulai dari pembuatan konsep sampai perawatan Mungkin seperti itu Mas Bro. seperti itu Mas. Kurang lebihnya. Garis besarnya. Cuma mungkin kalau Mas Bro punya cara sendiri, silahkan dicoba juga Mas Bro. Ya. Soalnya gini Mas Bro, setiap akuarium tuh beda-beda penanganan. Akuariumnya Mas Bro dengan akuariumnya kita di Rivos itu gak sama perawatannya, gak sama. Kasarnya apa? Di Rivos ini cara ngasih bakterinya apa ini nggak sama, volume airnya itu nggak sama gitu. Ya. Jadi Cuma kita memberi saran secara garis besar Mas Bro. betul. Pemberian perawatan ya, perawatan garis besarnya kayak gitu. Pembuatan bangun akuarium dari awal, pemilihan equipment tadi, terus pemilihan itu konsep, proses cycling sampai perawatan, itu semua menurut kami, dari kami belajar, kami share ke Mas Bro semua itu secara garis besar Mas Bro. Kita ndak membicarakan secara spesifik Mas Bro, karena kalau kita membicarakan secara spesifik, kebutuhan setiap akuarium berbeda Mas Bro. Itu ya. Betul. Setiap orang tuh beda-beda ininya perawatannya. Cuma umum garis besarnya itu kayak gitu Mas Bro. Ya. Oke, kalau Mas Bro lihat penasaran koralnya kayak apa, mekarnya ini kita kita Zoom video koralnya ya Mas Bro. ini Mas Bro, penampakan koralnya. Ini penampakan koralnya. Ini apa ya? Kita main lampu kan agak ungu ya Mas Bro. Warnanya ya. Ini minim lampu putihnya Mas Bro. Cuma ngandelin biru Sama spektrum. sama white. Udah itu aja Mas Bro. Nah, ini Mas Bro, ada koral jatuh ini, mungkin ketabrak keong apa, ini harus dikembalikan nih Mas Bro biar gak mati. Nah, ya rajin-rajin cek aja nih Mas Bro koralnya nih. Ini sakit, bekas sakit ini Mas Bro. Udah mulai kembali lagi. Ya. Ya. Ini banyak ini koral-koral hibahan juga nih. Ini kayak sinar ini dikasih juga nih Mas Bro. Ini masa perawatannya ini dulu juga sakit kayak gini Mas Bro. Cuma udah ngembang yang dua ini. Alhamdulillah sudah kembali bagus lagi Mas Bro. Udah kayaknya sekian Video dari kami. perawatannya ya Mas Bro. Ya. Tips dan perawatan. Next video selanjutnya ikutin video selanjutnya Mas Bro. Mungkin ada ilmu-ilmu atau Tips-tips yang lainnya. tips yang kami berikan untuk akuarium laut, untuk yang mau bikin pemula ini Bro. Kalau masalah ilmu reef apa gitu, jangan terpatok dengan video kami ya Mas Bro. Kita juga bisa dijadikan referensi, dan Mas Bro juga harus lebih banyak referensi juga gitu loh. Mungkin ada yang lebih paham, bukan paham apa ya. Ya kalau reef sama aja sih Mas Bro. Kalau dasarnya kayak gini, cuma mau lebih mendalam mungkin ada yang lebih profesional lagi. Nah kayak gitu Mas Bro.
Oke, sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya bro, biar membangun channel kami. Oke, ya, terima kasih. Salam river.